Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003030008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tugas kelima teori sosiologi modern. Buku yang akan dibahas mengenai Efring Goffman. Yang pertama, pengantar. Efring Goffman adalah salah satu dari abad ke-20 yang paling praktisi ilmu sosial yang luar biasa. Seorang sosiolog secara universal mengikuti bakat pribadinya. Goffman tidak hanya menunjukkan pokok bahasannya, namun juga sikap analitis yang sangat khas terhadap dunia sosial. Yang berikut, proyek Goffman. Goffman pertama kali menjadi termuka dengan publikasi 1959, penyajian diri dalam kehidupan sehari-hari yang dia ikuti 2 tahun kemudian dengan rumah sakit yang bahkan lebih berpengaruh. Goffman berminat pada struktur interaksi tatap muka, pada hal-hal sepele yang dibicarakan dan dilakukan. Sosiologinya tidak ambisius secara teori. Ini secara sederhana mendukung deskripsi, klasifikasi, dan artikulasi konseptual dan tidak menunjukkan aspirasi terhadap ekspresi proposisi sebagai teori penjelas dan prediktif penuh. Goffman juga tidak mengembangkan pikiran atau pendekatan metodologis baru untuk mempelajari kehidupan sosial. Ia hanya memikirkan hal-hal yang sangat sempit, sehubungan dengan apa yang dia sebut aturan interaksi dan implikasinya bagi diri sendiri. Yang berikut, asal-usul dan munculnya. Goffman adalah generasi ketiga keturunan George Simmel dan Emil Durkheim. Itu adalah tokoh pendiri dari sekolah Cacigo, Robert E. Park, yang hanya instruksi formal dalam sosiologi. Salah satu siswa Park, Everett C. Hughes, melewati obor Simmel pasca perang generasi. Hughes adalah yang dianggap paling penting oleh Goffman, guru di Chicago. Dari Hughes, Goffman juga belajar pentingnya dari dasar penelitian lapangan observasional dan pernah mencirikan pendekatan dirinya sebagai pernikahan evologi perkotaan untuk psikologi sosial. Tetapi dari contoh Simmel, Goffman akan melihat kokas dari konsepsi asosiasi masyarakat dan pentingnya sosiologi formal yang menstrukturisi bentuk umum kehidupan sosial dari isi tertentu mereka. Sebagai ahli sosiologi formal, Goffman ingin menjelaskan dan menganalisis berbagai bentuk dari urutan interaksi seperti sebagai jenis utama dari kerja berhadapan muka, bentuk ketersaingan interaksi, atau tahap dari pertukaran remedial. Yang berikut, keteraturan dalam berinteraksi. Sosiologi interaksi Goffman terletak pada beberapa asumsi psikologi sosial yang umum tentang sifat eksponensial manusia dalam interaksi tatap muka. Ini presuposisi memungkinkan Goffman menetapkan konsep dasar kehadiran bersama diperlukan untuk memahami struktur dasar interaksi. Yang berikut, pengalaman membingkai. Analisis bingkai menjanjikan metode penelitian sebuah teknik untuk menganalisis data, mungkin untuk mengklasifikasikan analisis konten atau analisis komponen. Analisis bingkai dapat dibaca sebagai respon Goffman terhadap tantangan yang diberikan oleh kebangkitan etos metodologi dan perkembangan fenomena yang terkait pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Yang berikut, diri. Bab ini menyajikan perintah Goffman tentang diri sendiri, perintah yang tidak ada dalam tulisan Goffman sendiri. Diri sendiri dilihat sebagai prestasi kolaborasi dicapai melalui interaksi tatap muka dengan orang lain. Goffman mengkonsepkan diri dalam berbagai cara di seluruh tulisannya ketika pemikirannya berkembang. Yang berikut mengenai setelah Goffman.
Atas kontribusi Goffman pada ilmu sosial adalah konsepsinya dari perintah interaksi. Lapisan realitas sosial ini membuat pernyataan sisi struktur atau pandangan agnostik terhadap kehidupan sosial terlihat secara mustahil dan sederhana. Sekian dan terima kasih.